Pemirsa, sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga ex Kampung Bayam akan segera menempati hunian baru di Rusun Jakarta International Stadium. Mereka telah tanda tangani kontrak sewa dengan pengelola yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Penandatanganan kontrak secara simbolis dilakukan perwakilan warga ex Kampung Bayam dengan Direktur Bisnis Jakpro Igede Adi Adiana. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Adalah bentuk dari rasa sayangnya Pak Gubernur kepada warga Kampung Bayam. Kemarin prosesnya turun naik segala macam karena ingin kita semuanya aman. Baik kepada warga yang akan tinggal, baik kepada kami, dan sesuai dengan tata kelola yang memang kami anut dengan baik. Adanya komunikasi dari baik dari Pemprov ataupun baik dari Jakpro sendiri, khususnya Jakpro sendiri itu membuka komunikasi yang lebih baik buat kami gitu loh. Jadi merasa diingatkan baik. Gitu. Ya, jadi untuk sampai ada di posisi ini tuh itu bukan hanya semata-mata keputusan yang mereka buat sendiri, itu mereka tanya lagi, konsultasi lagi sama kami, Bu ini enaknya gimana ya, tapi kami juga ngasih masukan gimana gitu, sampai kami benar-benar merasa ini bisa menjadi keamanan yang penting untuk kami sendiri. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019, kampung itu digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Rusun Nagrak dan lokasi lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat pastikan hunian Kampung Susun Bayam sudah siap 100% untuk dihuni. Seluruh warga Kampung Bayam pun diminta untuk menempatinya. Secara umum dan secara khusus itu sudah siap dihuni. Pihak Jakpro, HPPO ini pengurusnya sudah siap menerima kehadiran saudara-saudara kita yang akan pindah ke HPPO ini. Anytime, kapanpun teman-teman, saudara-saudara kita akan datang, ini sudah siap 100% untuk dihuni. Pemirsa, siswa tingkat SMA atau SMK dan Madrasah Aliyah di Tangerang, Banten jalani cek kesehatan gratis. Kegiatan ini bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesadaran kesehatan sejak usia dini. Di SMK Negeri 4 Tangerang, 300 siswa antusias mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis pemerintah. Pemeriksaan mencakup pengecekan tekanan darah, saluran nafas, hingga deteksi kanker payudara dan rahim bagi pelajar perempuan. Bupati Tangerang Maesar Rashid mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis untuk pelajar ini dilakukan serentak di sekolah yang ada di 29 kecamatan. Kegiatan yang diikuti 10.000 pelajar ini bertujuan untuk mendeteksi kesehatan secara dini, sehingga bisa langsung mendapatkan penanganan. Secara serentak 29 kecamatan hari ini dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah, baik itu SMK, SMA, atau Aliyah. Gratis bukan hanya di sekolah saja, tapi juga ada di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bisa di puskesmas. Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan sebanyak 1.200.000 warga akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar ini secara gratis. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, pelajar dan masyarakat juga akan diberikan vitamin. Tak hanya itu, seluruh kebutuhan kesehatan sesuai dengan hasil pemeriksaan akan disediakan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, fenomena rojali atau rombongan jarang beli dan rohana atau rombongan hanya nanya terjadi pada ekonomi Indonesia belakangan ini. Istilah rojali dan rohana merujuk pada meningkatnya orang yang datang ke pusat perbelanjaan namun minim transaksi belanja. Fenomena rojali atau rombongan jarang beli dan rohana atau rombongan hanya nanya kini tengah marak di pusat perbelanjaan. Istilah rojali dan rohana merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Para pedagang pun mengeluh karena tidak mencapai target pendapatan setiap harinya. Kalau dari kita sih sebenarnya kalau kita sebagai konsumen juga itu sebenarnya hal yang wajar ya, karena pas kita beli-beli juga kayak kita pengen dapet yang terbaik gitu kan, kadang ada yang nggak cocok atau gimana. Cuman kalau sebagai penjual ya kita berharapnya sih kalau orang yang datang ke toko itu pasti kan lihat terus kayak bisa dapetin hal yang dia mau terus dibeli gitu. Kita pengennya omsetnya tetap terus meningkat seperti itu, tapi kan kondisi ekonomi di kita juga lagi naik turun nih Mbak. Jadi kalau misalkan untuk konsumen mungkin kalau misalkan berbelanja jangan terlalu untuk nawar yang terlalu sulit seperti itu kan. Sementara Badan Pusat Statistik juga turut menyoroti fenomena rojali ini. BPS menyebut bahwa fenomena rojali harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Rojali adalah sinyal penting bagi membuat kebijakan untuk tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Amati teman-teman semuanya, apakah yang rojalinya itu ada pada kelas atas, kelas menengah, atau rentan, atau bahkan yang di kelas miskinnya. Kami belum sampai survei ke arah rojali. BPS juga menegaskan fenomena ini dinilai penting untuk mendesain ulang arah kebijakan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda di Pemimpin Rakyat.